Kita husnuzon saja karena kita membaca latar belakang dan dia tidak terkait. Sampai saat ini saya secara pribadi membaca sepintas tadi ketika berangkat ke sini, dia memiliki latar belakang jabatan yang bagus, bidang yang digelutinya bagus gitu kan, dan dia bukan orang Bangkalan. Dia orang Depdagri yang memang mungkin secara khusus dia ditempatkan di sini. Kita husnuzon sampai pada tahap ayo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, karena ini waktunya sangat pendek, ini hanya sekitar 1 tahun, maka dia tidak boleh selesai dengan suan-suan. Safarinya ini secepatnya diakhiri, pahami masalahnya, langsung action seperti itu saja gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan pemirsa. Sebelumnya saya mendalami dan mengundang Bapak Arisang, seorang aktivis, mantan jurnalis, juga sekarang menjadi praktisi hukum, yang statusnya bicaranya selalu nyinyir terhadap Pemkab. Kebetulan sekarang ada PJ baru yang akan memimpin Bangkalan 1 tahun ke depan. Dan hari ini saya mengundang orang yang lebih nyinyir lagi terhadap Pemkab Bangkalan. Ada bener selama ini, Bapak Dasuki. Assalamualaikum Pak Dasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dasuki? Alhamdulillah baik, Bung Aliman. Ini sudah 2 bulanan ya kita ya, nggak ngomongin terkait urusan perkembangan Kabupaten Bangkalan. Pak Dasuki, kemarin itu masa tugas PLT Kabupaten Bangkalan Pak Mukhni sudah selesai dan serah terimanya sudah dilakukan minggu kemarin, dan mulai hari Senin Pak PJ sudah memulai memimpin pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Pak Dasuki, dulu kan banyak sih catatan-catatan terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya persoalan Kabupaten Bangkalan ini tidak terurus, dibiarkan, dan sampai banyak persoalan-persoalan yang muncul, dan tidak hanya dari satu sektor, tapi sektor-sektornya dalam catatannya Pak Dasuki, kalau saya lihat itu banyak sekali. Pak Dasuki melihat pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan ini dari status krisis kepemimpinan, ada hope news nggak, harapan baru nggak untuk penyelesaian terhadap persoalan yang ada di Kabupaten Bangkalan? Terima kasih Bung Aliman, dan saya kira begini, kalau saya mengatakan bahwa saat ini untuk mengantar pada pemilu kada untuk mengantar pada bupati definitif itu adalah orang yang tidak terlibat di pemerintahan sebelumnya, maka Pak PJ yang saat ini sudah dilantik untuk menjadi PJ Bupati Bangkalan ini sementara ini ya, karena saya juga tidak terlalu tahu juga latar belakangnya. Karena sepengetahuan kita dia orang Depdagri. Ya. Adalah lulusan IPDN katanya. Ya makanya adalah orang yang tepat. Sementara ini penilaian kita adalah orang yang tepat, dan kita memiliki harapan. Karena apa? Tidak tersangkut dengan kondisi nyata persoalan-persoalan yang memang banyak mendera Kabupaten Bangkalan belakangan ini. Selanjutnya saya melihat juga sementara tadi ketika dalam perjalanan ke sini saya juga sempat membuka beberapa kolom berita yang menyebutkan latar belakang pendidikan, terus latar belakang jabatan dan segala macam. Dia sepertinya memang banyak penugasannya selama ini di jabatan-jabatan itu di persoalan-persoalan administrasi dan kepegawaian. Administrasi dan kepegawaian. Dan diantaranya salah satunya juga saya melihat dia di Polisi Pamung Praja. Oh, Satpol PP. Satpol PP di Jawa Tengah kalau di Semarang. Tetapi terlepas dari persoalan semua itu, yang terpenting adalah bahwa dia sementara ini adalah orang yang bersih dan sementara ini tidak terlibat di persoalan-persoalan Bangkalan, karena memang dia orang jauh. Orang pusat lah. Orang pusat gitu ya. Pak Dasuki, sebatas informasi dan referensi yang dibaca oleh Pak Dasuki tentang latar belakang dan rekam jejak dari Pak PJ ini, Pak Arif ya, kalau nggak salah Pak Arif ini administrasi, pernah jadi Satpol PP, dan orangnya adalah lulusan ITPDN ITPDN apa namanya? IPDN ya? IPDN dan lain. Dari ini, dari keterbatasan referensi dan informasi tentang rekam jejak beliau itu, ini adalah betul-betul menjadi solusi dari itu semua terhadap persoalan terhadap jantung persoalan Pemkab Bangkalan, atau bagaimana?
persoalan besar yang sangat mendasar di Bangkalan adalah persoalan birokrasi yang pada akhirnya merambat kemana-mana. Persoalan birokrasi. Persoalan birokrasi yang jelimet gitu ya, yang akut gitu. Jadi ketika bicara tentang isu reformasi birokrasi, di Bangkalan ini status quo justru, gitu loh ya. Yang berbahaya dan memang terbukti ternyata justru bahkan bupati yang terakhir yang kebetulan juga terjerat persoalan korupsi ini ternyata justru tidak bisa mengendalikan birokrasinya. Bobroknya demokrasi itu Bobroknya birokrasi itu gitu kan. Seperti itu. Pak Dasuki tadi kalau memakai kesimpulan saya ini diiyakan atau tidak kalau memang nanti tidak sama dengan kesimpulan dan pemilih Pak Dasuki. Mungkin hasil evaluasi pemerintah gubernur dan pemerintah pusat terkait dengan urusan pokok persoalan jantung persoalan di Kabupaten Bangkalan adalah itu, maka kriteria orangnya dikirim ke sini ini karena kalau kita lihat mekanisme pengusulan macam-macam kan itu kan ini asli 70% 80% adalah kewenangan pusat untuk mengirimkan PJ. Jangan-jangan orang ini memang dikirim untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu pertanyaan saya Pak Dasuki. Harapan kita seperti itu karena kita tahu bahwa pusat paham peta persoalan yang ada di Bangkalan. Ada 3 kalau tidak 4 wilayah di Jawa Timur, daerah di Jawa Timur yang ternyata memang benar-benar orang pusat. Yang lain-lain ini kan ada sekdanya naik jadi PJ. Ya, ada banyak sekda. Ya, ada yang biru-biru Pemprov dan akhirnya dia juga seperti kepala BKD jadi sekda mana gitu kan. Biro apa jadi sekda mana kan, jadi PJ mana kan. Nah, 3 wilayah Bojonegoro, 3 daerah ya? Ya, 3 daerah Bangkalan, Bojonegoro dan Nganjuk ini saya kira istimewa dengan persoalan masing-masing, gitu ya. Istimewa dalam pengertian dapat perhatian khusus. Dapat perhatian khusus dari karena ada persoalan khusus dan mungkin harus diselesaikan secara khusus Bung Aliman, gitu ya. Tapi bolehkah kita ketika keistimewaan khusus, persoalan khusus dan keistimewaan khusus ini justru ada kepentingan khusus? Bisa saja gitu ya. Tetapi saya tidak ingin meraba-raba. Saya tidak ingin meraba-raba apakah itu terkait pemilu 2024 dan lain-lain. Saya nggak tahu. Ada persoalan yang nyata di depan kita dan sudah terbukti di pengadilan. Ada vonis yang inkrah terhadap Pak Bupati, mungkin yang 5 ini apa banding saya nggak tahu, tetapi sudah terbukti ini persoalan dan merugikan APBD Bangkalan. Sebelumnya juga Bupati 2 periode sebelumnya juga seperti itu, bahwa memang harus ada desain khusus dalam pola penyelesaian persoalan-persoalan di Bangkalan. Korupsi tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan merugikan negara tanpa melihat persoalan-persoalan substansi yang melatar belakanginya, gitu ya. Bahwa seorang pemimpin menurut saya harus bisa menyentuh terhadap aspek terdalam dari persoalan itu sehingga menyebabkan persoalan-persoalan lainnya, gitu ya. Apa, kenapa dan bagaimana kok sebegitu merdekanya mereka melakukan kong kali kong kemufakatan jahat sehingga pada akhirnya uang negara dalam hal ini dengan sebegitu gampangnya dirampok, gitu. Pak Dasuki, kalau saya melihat sedikit menangkap alur pemikiran Pak Dasuki bahwa Pak Arief ini dikirim ke Bangkalan untuk memulai persoalan jantung persoalan Kabupaten Bangkalan di samping juga dua daerah yang lain. Berarti ini dalam pikirnya Pak Dasuki atau sunutnya Pak Dasuki ini pasti langkah awalnya adalah perombakan reformasi. Apa reformasi birokrasi? Pak Arief PJ Bupati Bangkalan dikirim khusus, utusan khusus, dipilih khusus, itu kan harapan. Kita tidak tahu karena kita tidak punya dekengan pusat, gimana gitu ya. Enggak, maksudnya kalau berangkat dari sebuah analogi yang Pak Dasuki barusan sampaikan sejak tadi, itu kan jantung persoalan di sini adalah bobroknya birokrasi, gitu kan. Pak Arief ini latar belakangnya orang administrasi, BPDN dan macam-macam. Berarti pusat memang untuk bagaimana langkah harapannya untuk mengirim Pak Arief ini untuk merombak dan merevisi birokrasi. Ya, kalau dilihat dari itu memang sangat linear ya. Gitu ya. Latar belakang pendidikan, latar belakang jabatan dan kemampuan di bidang itu, gitu ya. Di beberapa kali jabatan yang beliau emban itu memang sangat linear dengan persoalan-persoalan di Bangkalan. Jantung persoalan yang
akhirnya menjadi cikal bakal korupsi di Bangkalan dan meluluh lantakkan ke aspek-aspek lainnya termasuk kepelayanan, kinerja dan segala macam. Terus juga tidak terwujudnya program-program substansi di Bangkalan itu ya karena persoalan di birokrasinya yang masih sangat bobrok. Atau kalau tidak seperti itu Pak Dasuki dengan latar belakang keaktivisannya, karena beliau pemirsa adalah ketua PA GMNI Kabupaten Bangkalan, aspirasi yang ingin disampaikan kepada Pak PJ, karena kita kan belum kenal nih, belum kenal. Maka masukan untuk Pak PJ adalah ini dulu. Ya, saya kira memang tanggung jawab yang harus langsung diemban dan dilaksanakan gitu ya, Pak PJ itu ya benar-benar birokrasi itu. Dulu gitu ya. Iya, kita melihat ada persoalan besar bahwa kita sepakat bahwa proses penegakan hukum di KPK itu ya juga tidak tuntas kan begitu. Ya belum. Iya kan? Belum. Ada beberapa orang berdasarkan analisa dan kajian hukum kita, gitu ya, atau minimal paling tidak saya dan Risang dan beberapa teman itu seharusnya masuk, tetapi kan ternyata tidak masuk. Itu di dalam orang-orang yang di dalam birokrasi itu, yang justru menjadi pengendali, inisiator dan orang yang menerima uang itu gitu kan. Sehingga menurut saya jika ternyata linier gitu seperti yang kita pikirkan, maka ya kita berharap Pak PJ Bupati ini bisa menata gitu dari jantung ini gitu ya, di jantung persoalan ini, dan akan berambah kepada yang lainnya. Kebijakan prioritasnya ini. Ya, gitu ya, reformasi birokrasi itu. Ya rombak aja gitu loh maksud saya. Terus yang itu dalam pembacaannya Pak Dasuki bahwa semua ini terjadi, bahwa banyaknya persoalan di Kabupaten Bangkalan, uang BUMD belum kembali, infrastruktur masih aklar-akalan, pendidikan persoalan juga, sampah juga persoalan infrastruktur ya, namanya jalan-jalan kabupaten tidak tersentuh gitu ya. Itu semua karena bobroknya birokrasi. Meskipun sebetulnya kan ini pendek, hanya satu tahunan nih Pak Dasuki. Pak Dasuki menganggap Pak Arief ini bisa nggak dalam jangka 1 tahun untuk membenahi semua persoalan yang diakibatkan dari bobroknya birokrasi? Orang birokrat itu harusnya paham birokrasi. Dengan latar belakang beliau, sementara ini saya sangat berhusnudzon, gitu ya, berhusnudzon, beliau mampu meletakkan dasar-dasar bahkan menyelesaikan beberapa persoalan penting di Bangkalan sampai pada tahun depan, di mana pelantikan bupati terpilih dan wakil bupati terpilih itu dilakukan di Bangkalan. Tetapi kita juga akan tetap memantau dan mencoba terus untuk berjuang melakukan proses monitoring gitu ya terhadap kinerja Pak PJ ini gitu. Kita tidak bisa lepas ini. Kenapa? Kita melihat membaca ini ya di atas kertas seperti itu, berisi harapan-harapan. Kenapa? Dia memang tidak terkait dengan persoalan-persoalan yang selama ini ada di Bangkalan. Beda dengan PLT yang kemarin. Yang kita tengarai juga dia terlibat gitu loh. Bagian dari persoalan. Jadi tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu loh. Kalau saya menyimpulkan pikirnya Pak Dasuki ini jantung persoalan dalam bobroknya birokrasi, tapi ini semua hari ini justru berakibat terhadap ada di pendidikan bermasalah, di infrastruktur bermasalah, di aset bermasalah, di yang lain bermasalah. Lah setelah itu yang prioritas penting lainnya ya untuk bersamaan langkahnya di samping juga reformasi birokrasi. Persoalan apa pendidikan, tempat sampah atau yang lain-lain? Ya, sebelum mungkin ke yang lain, imbas utama dari persoalan birokrasi itu termasuk diantaranya adalah jual beli jabatan yang memang sudah lama itu. Jadi mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi, yang pada akhirnya diproses ada 5 kepala dinas dan kepala dinas lainnya yang mungkin masih sampai saat ini masih selamat. Jadi begini, Bung Aliman. Orang-orang yang selama ini membeli jabatan itu di tingkat-tingkat tertentu, termasuk mungkin di tingkat yang paling rendah, tidak otomatis orang-orang itu memiliki kemampuan bekerja dengan baik. Terbukti di beberapa tempat ada rumus dan ada bukti yang saya pegang bahwa ternyata mereka tidak bisa apa-apa.
Bedanya hanya mereka berani dan punya uang, berani membeli. Berarti bayar gitu ya. Berani bayar gitu loh ya, selama ini terjadi. Ternyata dia tidak lebih baik dari honorer yang sudah bekerja agak lama dan ternyata lebih menguasai mereka gitu kan. Lebih menguasai pola kerja, program-program yang memang mereka harus selesaikan gitu kan. Terus yang kedua, efektivitas kinerja. Ini yang mungkin ukuran paten yang akhirnya bisa mengikat bagaimana tanggung jawab aparatur sipil negara itu bekerja secara maksimal, itu tidak ada selama ini. Kalau katakanlah cek clock, gitu. Cek clock itu kalau mesinnya yang masih ada ya, masih waras mesin itu. Kalau mesinnya masih waras. Jadi mohon maaf, di beberapa tempat begitu ya, operator itu jari 10 ini sama-sama digunakan semua karena titipan semua. Orangnya tidak pernah masuk tetapi absennya penuh. Artinya itu semua masih dalam ruang lingkup pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi. Yang saya tanyakan tadi, di samping untuk itu sudah menjadikan sebuah kesadaran bersama dan kita berhusnuzon mengirimnya Pak Arief ke sini karena latar belakangnya semacam itu, pasti itu dilakukan menjadi prioritas gitu ya. Akibat dari bobroknya birokrasi menurut Pak Dasuki kan banyak persoalan-persoalan yang muncul nih, pendidikan aklar-akaran, TPA juga sampai hari ini berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai. Ini yang harus didahulukan, yang harus mengiringi dengan reformasi birokrasi di sini. Masalah apa? Apa pendidikan? TPA? Yang lain-lain? Saya katakan tadi tentang itu ya, karena baru dan saya khawatir juga ada pola khusus bagaimana ini tidak tersampaikan. Makanya saya ulang tadi gitu ya, saya breakdown tadi. Tetapi selain itu saya kira memang ada perhatian secara khusus karena memang saya terutama selama ini dengan teman-teman aktivis yang lain bergerak di persoalan pendidikan dan sangat tahu bagaimana persoalan pendidikan, persoalan bansos dan sosial bantuan sosial gitu ya, yang kita bergerak secara swadaya dan bertemu dan banyak menemukan persoalan-persoalan nyata di lapangan gitu ya. Korupsi itu terjadi dan itu nyata juga di dunia pendidikan. Gitu kan. Kalaupun mungkin saya tidak ingin hanya mengatakan persoalan kewenangan SD SMP yang ditangani oleh daerah tapi juga yang ditangani oleh provinsi. Ini aktif luar biasa. Bagaimana ternyata justru korupsi masif korupsi itu terjadi mulai di tingkat pendidikan gitu loh ya. Itu ya. Jadi ini merambah yang pada akhirnya kalau umpamanya ternyata anak-anak yang diajari korupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, terus sekolah menengah atas ini ternyata jadi orang kebetulan memegang jabatan suatu saat, maka jangan disalahkan karena memang sudah dari awal diajari korupsi oleh para guru-guru dan kepala sekolahnya gitu. Pak Dasuki, kita dulu pernah ada program Aliman gitu ya, mengundang PLT Diknas ya. Persoalan-persoalan yang disampaikan Pak Dasuki ini sebetulnya pernah juga dibahas di waktu itu, dan salah satu solusi waktu itu Diknas Kabupaten Bangkalan akan membuat sebuah portal. Lah, sampai detik ini Lingkar Jati mencoba untuk mengkonfirmasi, sampai itu masih belum ada. Nggak ada. Ini apa yang ada dalam pikiran Pak Dasuki? Kok waktu itu Pak PLT Kadiknas kan betul-betul berjanji tuh, berjanji bahkan tidak akan sampai 1 bulan 2 bulan gitu kan. Ini sudah sampai 2 bulanan lebih, itu belum ada. Apakah penyakit tadi itu birokrasi masih mencengkram di situ ya Pak? Saya khawatir juga tersandra pada akhirnya tidak mampu menembus sandraan-sandraan itu, walaupun saya mendengarkan katanya sebelumnya bersih gitu ya. Dan bebas melakukan apapun yang sesuai dengan kewenangan beliau. Tetapi kan ternyata ya juga sampai saat ini kita tunggu tidak ada apa-apa gitu kan. Terus yang kedua, ada banyak persoalan toh sebelumnya, ada isu sekian ratus juta dana bos diselewengkan. Sekian ratus miliar kalau tidak keliru itu. Terus dana bos, terus juga dana PIP dan segala macam. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang memang ternyata hingga saat ini gitu ya, itu tidak bisa diselesaikan. Ada beberapa pejabat yang mengatakan ini kewenangan pusat, yang ngasih pusat dan segala macam. Dan terus fungsi birokrasi, fungsi guru, fungsi kepala sekolah, fungsi dinas ngawal ini di mananya gitu loh. Kalau
jangan-jangan ini memang rombongan ada store menyetor juga gitu loh ya. Dana PP dan dana bos itu gitu. Bukan jangan-jangan, informasi charternya kan begitu kan. Saya hanya ingin mengatakan kita memiliki beberapa informasi yang sebetulnya sudah kita sampaikan berulang-ulang, tetapi kan ternyata tidak pernah ada tindak lanjut. Bahkan KPH ini kita pernah audiensi juga dengan Kapolres yang Pak Kapolres mengatakan ternyata ya tidak hanya di Bangkalan, ini di mana-mana. Kan begitu Pak Kapolres pada saat Pak Dasuki kalau yang tindakannya hingga saat ini kita tunggu tidak pernah ada. belum ada. Pak Dasuki mengatakan bahwa kebobrokan birokrasi ini betul-betul tertegaskan dengan persoalan ini. Oh betul. Artinya betul. kalau Pak Arief, Pak PJ ini betul-betul ingin membenahi kabupaten, jangan maju kalau yang di berita-berita kan memajukan Bangkalan kan. Jangan urusan maju dulu, benahi persoalan dulu gitu ya. Bangkalan tidak akan pernah maju, Bung Aliman. Selama masalahnya nggak diselesaikan. Jika persoalan-persoalan yang sangat mendasar ini, jika perampokan ini terus berlanjut gitu ya, terus di tingkat pendidikan juga seperti itu gitu ya, jangan berharap kita akan mau maju kemana? Di dalam sudah asal salahkan begitu, asal salahkan begitu. Artinya begitu rumitnya, begitu kompleksnya, begitu selengkapnya dalam bahasa Bangkalan ya. Pak PLT kemarin tuh sudah betul-betul berjanji dengan semangatnya luar biasa. Sampai detik ini, lalu apa kendalanya itu? Ada sudah 3 kali, 4 kalian ya Lingkar Jatim melakukan konfirmasi ke Pak PLT, memang belum dalam proses. Jangan-jangan apa yang dikatakan Pak Dasuki tadi itu betul-betul masih mencengkram hari ini. Ya persoalannya apa sih sebenarnya? Lah iya, gitu ya. Dalam pikiran kita kan ini sesuatu yang mudah kan sebetulnya. Portal itu untuk membuka bagaimana pada akhirnya semua orang bisa ngasih masukan, membantu memberikan ruang informasi sebanyak-banyaknya agar dinas pendidikan memiliki data. Kalau selama ini bersembunyi di balik tidak punya data, tidak tahu data kecurangan dan segala macam. Kita punya itu. Ada banyak orang, ada banyak kelompok yang memiliki data itu. Kenapa nggak dibuka? Ini yang saya katakan bobroknya birokrasi, tidak adanya reformasi birokrasi sehingga proses transparansi update data dan segala macam ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga jangankan menyentuh kepada personal, informasinya transformasi informasi ini dihambat. Dan ini salah satu bukti. Artinya dulu itu kita menyimpulkan bahwa ketika portal itu betul-betul dibuka dan yang sebagaimana yang dijanjikan adalah semua kegiatan tentang kependidikan dan dana pendidikan akan ada di situ, diinput di situ, dan semua orang bisa mengakses. Dengan mengakses akan menimbulkan dan membangun partisipasi publik. Artinya membangun partisipasi publik lah. Pengawasan partisipatif. Lah ini Pak Dasuki ingin lebih menyatakan lagi, menegaskan lagi, ini penting untuk menjadi perhatian serius oleh PJ. Ya, begini Bung Aliman. Jangankan dana bos yang sebegitu besarnya dan langsung ditransfer masuk ke rekening sekolah, gitu ya. Wong yang by name, by address, by anak menerima PIP saja. KIP PIP ini saja masih dikorup. Masih gitu dicari cara modusnya. Iya, ada banyak modus gitu ya selama ini. Dan sudah kita beber dari A sampai Z mulai dari kemarin-kemarin gitu kan. Jadi ada analog sampai ada sekolah yang mengatakan apalagi yang akan dibangun, semuanya sudah dibangun gitu kan selama ini. Dana itu ya akhirnya kalau tidak dibagi-bagi lantas untuk apa? Jangan sampai ini dikembalikan ke kas negara kan seperti itu kan. Dijadikan bancakan ya. Kan dijadikan bancaan kan, dibagi-bagi kan seperti itu. Itu urusan pendidikan. Itu catatannya Pak PJ untuk dari Pak Dasuki PAGMNI Kabupaten Bangkalan, catatannya adalah di samping untuk pembenahan birokrasi juga masalah pendidikan harus menjadi perhatian serius Pak PJ. Selain dari pendidikan, apa itu Dasuki? Hal yang lain yang mungkin juga sangat penting. TPA ya. Yang selama ini dari periode ke periode ini kan sebetulnya juga tentang TPA. TPA tidak hanya ngomong TPA-nya, tetapi konsep bagaimana pengelolaan sampahnya kan begitu. Karena TPA kalau ditafsirkan hanya tempat pembuangan akhir kan memindah penyakit ke satu tempat tempat yang lain. Dan ini sangat memalukan selama ini pindah dari
Puluh. terus ke Labem, dari Labem ke mana? Kebun Aceh ke Kikir. Ya ke Kikir. Dari Kikir ke Resbaja. Terus pindah ke Socah lagi ke Cedi. ke Cedi kemarin. Cedi. Terus Keluarin ngarai Cedi itu. Iya, karena ada yang memvideo dan viral dan pada akhirnya memukul semua para pejabat itu. Ini tidak ada pola, tidak ada desain yang memang benar-benar hebat gitu ya. Dan membuat bagaimana persoalan ini bisa selesai. Pendekatan terhadap masyarakat, konsep pembebasan lahan, terus konsep pengelolaan sampahnya, proses pelibatan masyarakatnya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya seharusnya bisa diselesaikan dengan baik oleh DLH dan Pak Bupati Bangkalan pada saat itu. Pak Dasuki, saya sempat mengundang Kabid yang memang mengurusi persoalan itu, Pak siapa kalau nggak di DLH itu. Justru kalau bicara persoalan ilmu kepengelolaan sampah, dia ngelontok Pak Dasuki. Bahkan dia bilang konsepnya sudah ada dan segala macam sudah ada, setelah disampaikan ke meja pimpinan justru tidak lanjut. Ya kan birokrasi lagi toh. Iya. Berarti kalau setelah dimasukkan ke meja pimpinan berarti ke kadisnya tuh. Bahkan itu bilang begini Pak Dasuki, ada 6 tempat sebetulnya yang sudah dilakukan feasibility study. Ya. Sekian luasnya, sekian dari jarak dan macam itu sudah dilakukan 6. Ya. 6 tempat itu layak untuk jadi TPA ketika di TPA. Cuma ketika konsep ini dimasuk ke sini, alasannya daerah anggaran, ada ini dalam macam, intinya tidak tereksekusi. Kalau menurut saya Pak, bukan tidak tahu mereka untuk bagaimana cara mengelola sampah ini. Tahu mereka Pak Dasuki, ternyata ya berarti kan terhalang bobroknya birokrasi itu. Ya, krisis kepemimpinan tadi. Iya, krisis kepemimpinan dan bobroknya birokrasi. Artinya jangan ditambah dengan persoalan anggaran deh ya. Karena anggaran itu bisa swasta sebenarnya, di mana-mana swasta. Sidoarjo swasta, Surabaya awalnya juga swasta. Dan itu bisa diselesaikan, bahkan mereka bisa swasembada pupuk taman itu dari pengelolaan sampah gitu loh ya. Kita ini ternyata masih bicara tentang tempat gitu ya. Masih bicara tentang konsep, masih bicara tentang peran serta masyarakat yang seharusnya hal yang seperti itu seharusnya sudah selesai gitu kan. Semua itu akibat dari krisis kepemimpinan kan? Krisis kepemimpinan dan bobroknya birokrasi. Pak Dasuki melihat nggak potensi ini ada di Pak Arief untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mencoba husnudon, mencoba optimis gitu ya, sampai pada tahap di mana kita bisa melihat dengan ukuran-ukuran yang jelas dalam beberapa waktu ke depan, sehingga pada akhirnya kita akan bikin kesimpulan orang ini mampu atau tidak gitu. Kita husnudon saja karena kita membaca latar belakang dan dia tidak terkait. Sampai saat ini saya secara pribadi membaca sepintas tadi ketika berangkat ke sini, dia memiliki latar belakang jabatan yang bagus, bidang yang digelutinya bagus gitu kan, dan dia bukan orang Bangkalan. Dia orang Depdagri yang memang mungkin secara khusus dia ditempatkan di sini. Kita husnuzon sampai pada tahap ayo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, karena ini waktunya sangat pendek, ini hanya sekitar 1 tahun, maka dia tidak boleh selesai dengan suan-suan. Safarinya ini secepatnya diakhiri, pahami masalahnya, langsung action seperti itu saja gitu loh. Ya, karena kalau urusan masalah sampah, kalau ini dibiarkan sampai 2,5 tahun lagi ini Bangkalan akan terjadi darurat sampah. Kalau mereka memang paham ngomong tentang empowerment, pemberdayaan di bidang ini, terus juga konsep proses penyelesaian sampahnya, seharusnya TPA itu tidak terlalu penting. Kenapa? Ada di TPST, mungkin diselesaikan di TPST gitu kan, dengan mengurangi risiko yang sangat luar biasa yang akan berakibat terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Kalau urusan masalah itunya komplit, ada ilmunya, ada konsepnya, ada. Ini jelas-jelas urusan kebijakan. Ya makanya bukan hanya tentang itu. Artinya ada dan tidak adanya TPA, karena sudah ada TPST-nya di mana-mana. Harusnya sampah itu ketika umpamanya TPA-nya kemarin diblokade masyarakat, ditolak oleh masyarakat, tidak menggunung di mana-mana seperti kemarin di seantero kota Bangkalan. Artinya proses penyelesaian itu gitu ya, ada di tingkat RW, ada di tingkat RT, ada di tingkat kelurahan gitu ya, tidak menumpuk di tempat-tempat sampah seperti itu, sehingga akhirnya
Kota Bangkalan menjadi cemar sangat luar biasa seperti kemarin itu. Ternyata catatan-catatannya banyak sekali. Ini tidak menyinggung persoalan-persoalan lain, bidang-bidang yang lain. Ya. Pak PJ ini ternyata datang ke sini memang tidak boleh hanya menyelesaikan tugasnya, sowan kemana-mana. Masih ada bansos, masih ada calo ada calo kependudukan, gitu ya. Dan yang lain. Dan yang lain-lain gitu ya. Sehingga menurut masalah apa namanya pertanian. Masalah pertanian, Poktan dan lain-lain. iya. Pak Dasuki, untuk sementara itu dulu, nanti catatan-catatan yang selanjutnya kita sambil lalu melihat bagaimana kinerja dari Pak Arief ini ke depan, apakah kesini memang untuk mengurai persoalan atau hanya sekedar mengisi kekosongan saja gitu. Kita tunggu kayak gitu Pak Dasuki. Dan saya sampai detik ini mencoba untuk menghubungi protokol untuk ta'aruf gitu dengan Pak Arief, belum ada kesempatan, dan mudah-mudahan besok atau lusa saya ada kesempatan untuk bagaimana berbicara langsung dengan beliau, dan setidaknya nanti masyarakat mengerti dan memahami siapa sebetulnya Pak Arief, bagaimana sebetulnya Pak Arief, dan apakah masyarakat percaya untuk bagaimana Bangkalan ke depan, untuk terutama untuk mengurai persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Silakan Pak Dasuki, barangkali ada yang ingin lebih titik fokuskan lagi sebagai closing statement terhadap ucapan selamat datang kepada Pak PJ gitu. Iya, saya kira kita menyampaikan selamat datang di Bangkalan, kota dan kabupaten yang memiliki banyak persoalan, gitu ya. Yang dalam jangka waktu 1 tahun Bapak menjabat di sini, harapan kita ada beberapa persoalan penting yang harapan kita bisa diselesaikan. Yang kedua, saya kira saya optimis. Sampai saat ini kita optimis dan percaya terhadap Pak PJ, paling tidak bisa menaruh dasar-dasar yang penting untuk kepemimpinan di Bangkalan. Tetapi kita tetap akan mengontrol, memonitor bagaimana kerja Bapak ke depan. Ada persoalan-persoalan penting seperti yang sudah kita urai ke depan, dan saya melihat safarinya sampai luar biasa dalam 2 hari ini, sangat luar biasa, dan saya kira cepat akhiri, pahami masalah, rapat, dan tentukan identifikasi setiap persoalan. Saya kira masukan-masukan masyarakat baik secara langsung melalui safari Bapak maupun lewat media, saya kira sudah tercover. Bahkan Bapak berangkat setelah ditentukan bahwa Pak PJ ini ditentukan jadi PJ Bangkalan, dia sudah memahami beberapa persoalan penting yang ada di Bangkalan, gitu ya. Sehingga menurut saya benahi dari jantung persoalan itu baru merambah ke hal yang lain. Kita tunggu kinerja Pak Arief ya, Pak Arief, dan kita akan bersikap, kita akan kasih masukan terus, dan kita akan tunggu sampai sejauh mana bisa melakukan perubahan-perubahan di Bangkalan. Oke, sip pemirsa, catatannya Pak PJ, catatannya juga bagi semuanya bahwa suan-suan untuk mengetahui, untuk mengenal karakteristik masyarakat Bangkalan itu penting, meskipun itu menurut Pak Dasuki jangan lama-lama gitu ya. jangan sampai waktu ini terbuang ya, karena Pak PJ hanya punya waktu 1 tahun untuk mengurai persoalan beratnya Kabupaten Bangkalan yang sangat luar biasa. Barusannya hanya 3 gitu ya. Maka penting yang menjadi harapan dari Pak Dasuki dan juga mungkin masyarakat yang lain, setidaknya Pak PJ ini bisa membangun dan meletakkan pondasi-pondasi ke pelayanan yang hari ini justru dilakukan oleh para birokrasi. Benar itu semua, tata itu semua, dan mudah-mudahan persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Bangkalan segera terurai, dan itu yang diharapkan oleh masyarakat Bangkalan. Terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.